Independen terpercaya. Bersama saya, Ihsan Sitorus dan rekan kami Valentina Sitorus yang akan menyampaikan informasi pertama. Silakan Valen. Terima kasih Ihsan. Saudara, informasi pertama untuk Anda yakni mengenai kebakaran yang terjadi di atas kapal motor penumpang Mutiara Verindo II saat berlayar di perairan Pulau Tarahan, Kabupaten Serang. Sekitar pukul 4 dini hari tadi, tim SAR yang menerima laporan tersebut membantu mengevakuasi 17 anak buah kapal. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Anggota tim penyelamat dari Basarnas Banten langsung menuju lokasi begitu menerima laporan terjadinya kebakaran di atas kapal Mutiara Verindo II. Proses pemadaman dan evakuasi penumpang pun segera dilakukan. Awalnya, 12 dari 17 anak buah kapal dalam kejadian itu berhasil dievakuasi ke kapal negara Tanjung Datu milik Bakamla. Sementara 5 ABK lainnya sempat berada di dalam kapal untuk membantu tim gabungan dan Basarnas memadamkan api. 5 ABK kemudian menyusul untuk dievakuasi. Kebakaran terjadi juga saat kapal tengah tego jangkar di perairan Banten. Laporan awal menyebut asap dari mesin blower terlihat saat salah satu ABK sedang mematikan generator darurat. Api diduga muncul dari salah satu dek kapal. HP-nya. Mutiara Verindo II terbakar di bagian haluan di Pulau Tarahan, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian selanjutnya satu tim rescue kantor penjarahan Banten dengan menggunakan Sea Raider KN Sartetuka dan RIP 01 bergerak menuju ke LKP. Tiba di lokasi kejadian, tim memastikan terlebih dahulu untuk titik api sudah benar-benar padam. Selanjutnya, tim melaksanakan evakuasi dengan jumlah POB KMP Mutiara Verindo II total 17 orang, kemudian berhasil dievakuasi 12 orang, 5 orang standby di KMP Mutiara Verindo II untuk memaksimalkan api benar-benar padam. Pukul 05.30 WIB seluruh kru KMP Mutiara Verindo II berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke dermaga Golden Cay. Kita ke informasi lain, Saudara. Penyelidikan terkait kasus pembunuhan Juwita, jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dilanjutkan dengan meminta keterangan pihak keluarga korban. Keluarga Juwita meminta agar penyidik Denpom AL Banjarmasin memeriksa kembali semua CCTV di sepanjang rute korban ditemukan. Keluarga juga minta untuk dilakukan pemeriksaan DNA karena ada dugaan terjadi tindak kekerasan seksual. Dalam keterangannya, kuasa hukum bilang keluarga telah menyampaikan kronologi mulai dari korban dibawa ke rumah sakit otopsi hingga pemakaman. Tak hanya itu, pihak keluarga juga menduga terjadi tindakan kekerasan seksual. Selain meminta keterangan keluarga korban, Denpom Lanau juga menyita 1 unit mobil Daihatsu